Selamat menyaksikan. Gas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Andri Priani, NPM 200-206-58, Prodi Akuntansi semester 6 reguler. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2, dengan dosen pengampu Ibu Dang Panagaman Tamba, SAK MAK, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, tahun ajaran 2022-2023. Materi yang akan dibahas yaitu tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama, bagaimana cara untuk mendapatkan sebuah sistem informasi. Yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan proses pengembangan dan jenis-jenis strategi pengembangan. Yang ketiga, langkah-langkah dalam sistem informasi akuntansi serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi. Baiklah, kita akan membahas topik yang pertama, bagaimana cara kita untuk mendapatkan sebuah sistem informasi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Sistem informasi dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi yaitu suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai tujuan yaitu menyajikan informasi. Ada 3 cara untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang pertama, dengan membeli perangkat lunak atau software. Software massal atau CAN software adalah program yang dijual atau dibuat oleh perusahaan pengembang pada pasar terbuka untuk jangkauan yang luas pengguna dengan penggunaan yang serupa. Turnkey system atau sistem turnkey adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dijual dalam bentuk paket dengan vendor memasang sistem tersebut dan pengguna memutar kunci, sering dibuat oleh vendor yang berspesialisasi dalam sebuah industri tertentu. Perusahaan dapat juga menyewa perangkat lunak dari penyedia jasa aplikasi atau Application Service Providers atau ASP yang menyediakan web-based software pada komputer mereka dengan mengirim software klien melalui sebuah internet. Untuk melakukan pembelian software ada beberapa hal yang harus dilakukan atau yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan cara memilih vendor. Vendor dipilih berdasarkan masukan, konferensi, majalah industri, internet, atau dari buku telepon. Pemilihan harus dilakukan secara cermat karena vendor dengan sedikit pengalaman, modal yang tidak cukup, atau produk yang buruk akan menghilang dari bisnis dan meninggalkan para pelanggan serta produk-produknya tanpa solusi atau bantuan. Yang kedua, memperoleh perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perusahaan yang membeli sistem yang besar atau kompleks mengirimi vendor dengan permintaan proposal atau RFP. Permintaan untuk proposal atau RFP adalah sebuah permintaan bagi sebuah vendor agar menawarkan sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan khusus sebuah perusahaan. Adapun penggunaan RFP sangat penting karena yang pertama menghemat waktu. Informasi yang sama disediakan bagi vendor, mengeliminasi wawancara dan pernyataan yang berulang. Yang kedua, menyederhanakan proses pembuatan keputusan karena seluruh respon ada dalam format yang sama dan didasarkan informasi yang sama. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Yang keempat, menghindari potensi untuk ketidaksepakatan karena kedua belah pihak memilih ekspektasi yang sama dan informasi yang terkait yang dicatat. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi proposal dengan memilih sebuah sistem, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah benchmark atau benchmark problem, yaitu membandingkan sistem dengan menjalankan sebuah tugas masukan, pemrosesan, dan keluaran pada sistem komputer yang berbeda dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua ada perskoran point atau point scoring, yaitu mengevaluasi seluruh manfaat proposal vendor dengan menugaskan sebuah bobot untuk tiap kinerja kriteria evaluasi berdasarkan kepentingannya. Yang ketiga ada penentuan biaya persyaratan atau requirement costing, yaitu membandingkan sistem berdasarkan biaya seluruh fitur yang diperlakukan atau yang diperlukan. Ketika perangkat lunak tidak memenuhi seluruh persyaratan, biaya mengembangkan fitur-fitur yang tidak tersedia diestimasikan dan ditambahkan ke biayanya. Yang kedua, pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi in-house.
Perangkat lunak yang dibuat khusus atau custom software adalah perangkat lunak yang dikembangkan dan ditulis di dalam untuk memenuhi kebutuhan unik sebuah perusahaan tertentu. Ketika memanfaatkan pengembangan dari luar, perusahaan harus menjaga pengendalian terhadap proses pengembangan seperti berikut. Yang pertama, dengan cermat memilih pengembang yang memiliki pengalaman dan industri perusahaan dan pemahaman mendalam bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya. Yang kedua, menandatangani sebuah kontrak yang menegaskan dengan kuat hubungan antara perusahaan dan pengembang, memberikan tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sistem pada pengembang, dan mengizinkan produk yang dihentikan jika kondisi-kondisi utama tidak dipenuhi. Yang ketiga, merencanakan proyek secara detail dan secara berkala, mengawasinya tiap langkah dalam proses pengembangan. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif dan berkala. Yang terakhir, mengendalikan seluruh biaya dan meminimalkan aliran pengeluaran kas atau cash outflow sampai proyek tersebut diterima. Yang ketiga, mengalihdayakan sistem atau outsourcing. Pengalih-dayaan atau outsourcing adalah memperkerjakan sebuah perusahaan luar untuk menangani sebagian aktivitas pengolahan data organisasi. Dalam perjanjian outsourcing klien atau server atau PC, organisasi mengoutsource layanan tertentu, bagian dari bisnisnya, fungsi tertentu, atau dukungan PC-nya. Adapun keuntungan dari outsourcing yaitu ada beberapa keuntungan signifikan atas pengalih-dayaan. Yang pertama, sebuah solusi bisnis. Memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada kompetisi inti. Yang kedua, pemanfaatan aset, di mana meningkatkan posisi kasnya dan mengurangi biaya dengan menjual aset kepada outsourcing. Yang ketiga, akses pada keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik. Biaya dan waktu yang dimanfaatkan tetap terjangkau dan dapat terus meningkatkan teknologi secara signifikan. Yang keempat, biaya yang lebih rendah. Yang kelima, lebih sedikit waktu pengembangan. Yang keenam, eliminasi penggunaan maksimal dan rendah atau fake and value. Yang terakhir, memfasilitasi perampingan. Selain keuntungan, juga ada kerugian dari outsourcing. Perusahaan yang melakukan pengalih-dayaan sering mengalami beberapa kerugian seperti berikut. Yang pertama, ketidakfleksibilitasan. Yang kedua, hilangnya pengendalian. Yang ketiga, mengurangi keuntungan kompetitif. Yang keempat, sistem yang terkunci. Yang kelima, tujuan yang tidak dapat dipenuhi. Yang keempat, layanan yang buruk. Dan yang terakhir, peningkatan resiko. Baiklah, kita akan membahas topik yang kedua, yaitu bagaimana cara kita untuk meningkatkan proses pengembangan dan jenis-jenis strategi pengembangan. Ada beberapa cara dalam meningkatkan proses pengembangan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekayasa proses bisnis. Rekayasa proses bisnis atau Business Process Reengineering atau BPR adalah analisis dan desain ulang yang menyeluruh atas proses bisnis untuk mencapai peningkatan kinerja dramatis. Seringnya sebuah peristiwa yang drastis dan satu kali, dengan peningkatan lebih jauh. BPR telah berubah ke dalam BPM atau Business Process Management atau manajemen proses bisnis, yaitu mendekatkan sistematis secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis sebuah organisasi. Yang kedua, ada prototyping. Prototyping adalah pendekatan ke desain sistem yang mengembangkan model kerja yang disederhanakan dari sistem. Prototype atau rancangan awal ini dapat dengan cepat dan murah untuk dibangun dan diberikan kepada para pemakai atau yang diuji. Prototype dikembangkan menggunakan 4 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi persyaratan sistem. Yang kedua, mengembangkan prototype awal yang memenuhi persyaratan yang telah dituju. Yang ketiga, ada para pemakai yang mengidentifikasi perubahan. Pengembang membuat perubahan dan sistem tersebut sekali lagi untuk dikembalikan kepada para pemakai. Yang keempat, yaitu menggunakan sistem yang disetujui oleh para pemakai. Adapun juga keuntungan dan kerugian dari prototyping. Baiklah, kita akan membahas keuntungan prototyping. Yang pertama yaitu definisi yang lebih baik atas kebutuhan pengguna. Yang kedua, keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi. Yang ketiga, waktu pengembangannya lebih cepat. Yang keempat, lebih sedikit kesalahan.
Adapun juga kerugian dari prototyping, yaitu yang pertama, waktu penggunaannya signifikan, yang kedua, penggunaannya kurang efisien atas sumber daya sistem, yang ketiga yaitu pengujian dan dokumentasi yang tidak cukup, yang terakhir reaksi perilaku yang negatif. Yang C, rekayasa perangkat lunak yang dibantu oleh komputer. Rekayasa perangkat lunak dibantu komputer atau Computer Aided Software or System Engineering atau CASE adalah sebuah paket alat-alat terintegrasi yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu merencanakan, mendesain, program, dan memelihara sebuah sistem informasi. Alat CASE digunakan untuk merencanakan, menganalisis, mendesain, memogram, dan mempertahankan sebuah sistem informasi. CASE juga digunakan untuk memperkuat usaha manajer, pemakai, dan programmer dalam memenuhi kebutuhan atau memahami kebutuhan informasi. Selanjutnya, jenis-jenis strategi pengembangan. Yang pertama, pengembangan sistem oleh Departemen Sistem Informasi. Organisasi yang mengembangkan software mereka sendiri karena kebutuhan perusahaan unik atau karena ukuran perusahaan dan kerumitannya membutuhkan software khusus. Mengembangkan software khusus sulit untuk dilakukan dan berpeluang menimbulkan kesalahan, serta memakan banyak waktu dan sumber daya. Pengendalian atas proses pengembangan dapat diperhatikan dengan cara hal-hal berikut. Yang pertama, memilih pengembang dengan kehati-hatian. Yang kedua, menandatangani kontrak. Yang ketiga, rencanakan dan awasi setiap langkahnya. Yang keempat, menjaga komunikasi yang efektif. Yang kelima, kendalikan semua biaya. Yang kedua, dengan cara pengembangan software oleh perusahaan luar. Ketika mengontrak organisasi luar, perusahaan harus mempertahankan pengendalian atas proses pengembangan. Petunjuk berikut ini direkomendasikan karena yang pertama, memilih pengembang dengan hati-hati. Yang kedua, menandatangani kontrak. Yang ketiga, rencanakan dan awasi setiap langkah. Yang keempat, menjaga komunikasi yang efektif. Dan yang terakhir yaitu kendalikan semua biaya. Yang ketiga, pengembangan software oleh pemakaian akhir. End User Computing atau EUC adalah pengembangan, penggunaan, dan pengendalian aktif atas sistem informasi yang berbasis komputer oleh para pemakai. Bersama dengan bangkitnya PC yang murah dan banyaknya ragam software yang canggih, para pemakai mulai mengembangkan sistem mereka sendiri untuk membuat dan menyimpan data, mengakses serta mendownload data perusahaan, serta berbagi data dan sumber daya komputer dalam jaringan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan sistem informasi yaitu masuk ke topik yang ketiga ya. Berikut merupakan kesulitan-kesulitan perusahaan ketika mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi. Yaitu yang pertama, banyaknya permintaan pengembangan sehingga proyek menumpuk. Yang kedua, para pengguna merasa bahwa SIA baru tidak dapat dipenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, pengembangan berlangsung sangat lama sehingga sistem tidak lagi memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, para pengguna tidak mampu menspesifikasi kebutuhan mereka karena mereka tidak mengetahui hal yang sebenarnya mereka lakukan atau butuhkan, atau mereka tidak dapat mengkomunikasikan kebutuhan ke para pengembang sistem. Yang kelima, atau yang terakhir, perubahan sulit dibuat setelah persyaratan dibekukan.